Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tanggal 22 Januari, cabai rawit kita sudah memasuki 22 hari. Bisa dilihat perkembangannya sangat bagus. Ini untuk cabai rawit ori kita, pertumbuhannya sudah bagus dan cepat, tapi masih ada sebagian yang pertumbuhannya masih biasa-biasa saja. Nggak apa-apa sih, nanti ini bakal menyusul cepat. Ini yang satu polybag isi 2 juga bagus. Untuk cabai rawit putih di sini perkembangannya juga sangat bagus. Bisa dilihat sudah mengeluarkan bakal buah dan tunas-tunas airnya juga sangat banyak. Nanti akan kita pelihara tunas-tunas airnya. Di beberapa tanaman cabai kita ini ada yang terkena serangan kutu, jadi keriting. Nah, bisa dilihat keriting karena curah hujan yang tinggi. Jadi kita tidak sempat melakukan penyemprotan. Di tempat saya ini masih setiap hari hujan. Ini cuaca agak mendung. Ini bagus sekali pertumbuhannya. Hari ini kita akan melakukan pemupukan yang ketiga untuk tanaman cabai kita ini. Ini tunas airnya juga banyak ini. Untuk cabai rawit ori kita sudah banyak yang daunnya sudah hijau-hijau. Ini yang kita tanam langsung ke tanah. Yang kita tanam di tanah ini belum kita pasang ajir. Nanti akan kita pasang ajir. Untuk cabai ori ini dia kalah cepat, terlalu cepat kita menanamnya dibandingkan cabai rawit putih. Cabai rawit putih ini kurang lebih 15 hari lah atau 10 hari lebih cepat kita tanam dibandingkan cabai rawit ori 212 kita ini. Tapi insya Allah seminggu kemudian pertumbuhannya bisa cepat ini, karena rata-rata tanamannya sudah bisa beradaptasi. Oke, kita akan menyiapkan pupuk-pupuk apa saja yang akan kita gunakan untuk pemupukan hari ini. Untuk pemupukan kali ini kita akan menggunakan yang pertama Ultradap, yang kedua Kalha, yang ketiga Power Soil, yang keempat Ambition, dan yang kelima KNO 3 merah. Seperti biasa, kegunaan Ultradap itu sangat bagus dikarenakan Ultradap itu mengandung nitrogen 12% dan fosfat sebesar 60%. Ultradap ini sangat bagus untuk tanaman di fase vegetatif.
Jadi Ultradap itu untuk proses akarnya itu semakin kuat. Ketika akar itu semakin kuat, maka pertumbuhan cabai itu akan sangat bagus. Yang kedua, kita menggunakan power soil. Power soil ini kegunaannya sangat bagus karena dia bisa untuk menetralkan pH tanah. Apalagi di tempat kita ini kan musim hujan. Dan kegunaan power soil asam humat ini dia sebagai pembedah tanah. Jadi ketika kita memberikan pupuk-pupuk seperti Ultradap, Ambition, Kalha, dan KNO3 merah, itu bisa terserap dengan sempurna oleh tanaman. Karena dia bisa untuk membedah tanah itu supaya nutrisi-nutrisi yang diberikan kepada tanaman itu dapat diserap dengan sepenuhnya. Ketiga, kita menggunakan Kalha. Kalha ini sangat bagus karena ada kandungan asam humatnya dan kalsium. Dikarenakan musim hujan yang masih terjadi di tempat kita ini, kita wajib memberikan kalsium supaya imun tanaman itu terjaga dan kuat agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Yang keempat, kita menggunakan Ambition. Ambition ini sangat bagus karena bisa mencegah tanaman itu stres dan untuk membentuk bakal tunas-tunas pada tanaman cabai kita itu. Kita bisa lihat di tanaman yang cabai rawit putih kita itu tunas-tunas airnya sudah sangat banyak. Dia bisa memacu tunas-tunas air. Nah, ini juga di cabai ori kita sudah mulai tunas-tunas airnya bermunculan. Dan yang terakhir, kita tambahkan KNO3 merah sedikit. Dikarenakan di tanaman cabai rawit putih kita itu sudah mengeluarkan bakal-bakal buah. Jadi itu supaya bakal-bakal buahnya tidak rontok. Jadi kita gunakan KNO3 merah karena KNO3 merah itu mengandung kalium yang cukup tinggi, yang bagus untuk tanaman dan bisa untuk menetralkan tanah yang pH-nya asam dikarenakan faktor hujan yang curahnya tinggi. Untuk dosisnya, power soil kita gunakan sedikit saja, kurang lebih 1 sendok makan untuk 16 liter air. Dikarenakan sudah ada Kalha, Kalha itu juga mengandung asam humat, jadi cukup 1 sendok makan. Kita aduk. Yang kedua, kita masukkan KNO3 merahnya. Itu kurang lebih 2-3 sendok makan. Untuk Ultradapnya kita masukkan 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Untuk kalsiumnya, Kalha kita masukkan 2 sendok makan.
Untuk ambivisionnya ini kita takar. Untuk ambivisionnya jangan terlalu banyak, kurang lebih 2 sendok makan kurang. Jangan lupa untuk diaduk. Oke, setelah diaduk kita masukkan ke dalam air yang kurang lebih 16 liter air. Jangan lupa diaduk lagi supaya lebih merata. Untuk pemberian pupuk NPK, kemungkinan untuk pemupukan yang keempat kita akan memasukkan NPK. Kita tidak menggunakan Ultradap lagi. Untuk dosisnya kurang lebih 200 ml. Atau saya ambil takaran air mineral dulu. Untuk dosisnya kurang lebih 200 ml. Gelas aqua ini kurang lebih 200 ml. Cukup kita berikan di dekat tanaman. Terkena batang tanaman juga tidak apa-apa. Nah, di tempat saya ini mulai gerimis. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya skip dulu videonya. Di sini saya sudah menyelesaikan pemupukan hari ini. Ini saya ada di atas rumah saya. Jadi saya di sini juga menanam di atap rumah. Buat teman-teman, apabila ada lahan yang tidak terpakai, bisa untuk ditanam cabai atau sayuran yang lainnya. Daripada lahan itu tidak digunakan sama sekali, apalagi cabai saat ini kan sangat mahal tuh. Jadi orang rumah nggak perlu repot lagi beli cabai banyak-banyak, karena di rumah kita sendiri sudah banyak buah cabai, pohon cabai, dan bisa untuk hobi juga. Daripada tidak ada kegiatan, kita bisa menanam tanaman, terutama sayuran di rumah. Bisa dilihat, ini tomat saya sudah mulai banyak berbuah, lumayan banyak. Ini juga. Sini ada cabai besar, jumbo raksasa ya. Bisa dilihat sudah proses berbuah. Ini ada tomat.
Di sini saya juga ada nanam sawi. Ada anggur. Di sini deretan CMK. Jadi istri nggak pusing lagi beli cabai mahal-mahal. Dia bisa metik sendiri di rumah. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila bermanfaat, alhamdulillah bisa dibantu dengan subscribe-nya dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.